Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Wassalam TV, apa kabar Anda pada malam hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita ya. Dan berbahagia sekali karena saya Aidin Alaik Bahtiar bisa ikut Anda berkumpul bersama keluarga pada kesempatan malam kali ini. Dan pada malam kali ini alhamdulillah Wassalam TV seperti biasa setiap pada Ahad malam mempersembahkan kajian malam yang bisa atau alhamdulillah bisa disiarkan secara langsung dari studio Wassalam TV di Jakarta. Baik, bersama saya narasumber program, kita sapa beliau Ustaz Ma'sum Badrul Zaman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik hari ini Ustaz ya? Alhamdulillah sehat ya. Bagian Ustaz kebanjiran tidak? Ini lagi musim banjir? Ya alhamdulillah tidak ya. Tidak, alhamdulillah. Jadi memang beberapa sudut kota Jakarta ada banjir, tapi alhamdulillah kebanyakan tidak banjir pemirsa. Kita berdoa mudah-mudahan yang terkena musibah banjir dimanapun berada, mudah-mudahan Allah segera angkat deritanya ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini seperti pada kesempatan Ahad malam yang sebelumnya, kita meneruskan kajian kita pemirsa, yakni konsekuensi mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kami juga buka line pertanyaan Anda, maksud saya line telepon, nomor telepon untuk bertanya. Silakan Anda bisa bertanya melalui pesan WhatsApp dan pesan SMS ke nomor 0821 1724 7997. Ada di layar kaca Anda ya. Sembari menanti pertanyaan dari Anda seputar materi maupun pertanyaan keselamatan lainnya, kita sama-sama simak terlebih dahulu materi kajian kita pada kesempatan malam ini. Silakan Ustaz. Oke, baik, jazakumullah khair. Ya, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin ya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kesempatan yang baik. Dan insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita akan kembali menelaah beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kajian kita malam hari ini adalah sebuah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang saat ini menginjak ke poin ketiga dari konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini pun merupakan konsekuensi dari kalimat pengikraran syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dihadirkan, yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta setiap muslim yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan poin ketiga ini adalah ijtinabu manaha anhu wa jazar, yaitu kita harus menjauhi seluruh larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila pada poin pertama kita diwajibkan untuk taat kepada setiap perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka poin ketiga ini itu kebalikannya. Kita harus menahan diri ya. Kita harus berhenti
dari apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita merujuk kepada Al-Qur'an, yaitu kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka poin ketiga ini merujuk kepada beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah ayat ke-63 dalam surat An-Nur, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dan hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW berhati-hati. Berhati-hati dari apa? Jangan sampai mereka ditimpa fitnah, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah satu ayat, ya, yang menjadi rujukan poin-poin konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut ai an amri Rasulillah, yaitu yang dimaksud amr atau perintah dalam ayat ini adalah perintah Rasulullah SAW, wa huwa sabiluhu wa manhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu, yaitu berupa apa perintah Rasulullah SAW itu? Yaitu berupa jalan hidupnya, kemudian manhajnya, kemudian pola pikirnya, sunnahnya dan syariatnya. Maka hendaknya fatuzanu al-aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa a'malihi. Hendaklah setiap perbuatan, setiap perkataan ditimbang dengan amal-amal beliau, dengan perkataan-perkataan beliau. Fama wafaqa dzalika qubila, dan apa-apa yang sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, yang menyelisihinya, maka ini akan tertolak. Kemudian beliau melanjutkan ai falyahzar, ya, hendaknya orang-orang yang menyelisihinya itu takut, berhati-hati, wal yakhsha, takut, ya, terhadap apa? Terhadap pengingkaran, penyelisihan syariat Rasulullah SAW, baik secara zahir ataupun batin. Jangan sampai mereka ditimpa fitnah. Fitnahnya berupa apa? Yaitu fitnahnya adalah ke dalam hati-hati mereka, berupa masuknya benih-benih kekufuran, benih-benih kenifakan, ya, yang menyebabkan datangnya azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari ayat ini kita memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain memberikan perintah, tapi juga Rasulullah SAW datang dengan membawa beberapa larangan, ya, yang larangan tersebut tentu saja merupakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk larangan untuk menghindari sesuatu. Dan ini pun berkaitan dengan ayat ke-7 dari surat Al-Hasyr yang telah beberapa kali kita bahas, ya, dalam pertemuan yang lalu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang dari Rasul berupa perintah, maka kerjakanlah, lakukanlah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah, jangan melakukannya. Nah, ini ayat yang sangat jelas. Di dalam ayat tersebut disebutkan antara perintah dan larangan. Sebuah konsekuensi apabila perintah harus dikerjakan, sedangkan larangan harus dijauhi dan berhenti dari melakukannya. Nah, kemudian ketika seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah SAW tidak bisa menjauhi larangan-larangan yang datang dari Rasulullah SAW,
maka ini terkategori maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu bukan meninggalkan larangan saja ataupun melakukan hal-hal yang tercela, ya. Tapi tadi ketika seseorang tidak bisa menahan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, seperti misalkan berzina, melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, kekufuran, ataupun zalim terhadap sesama manusia, maka ketika seseorang tidak bisa menahan diri dalam hal tersebut, ini terkategori maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita akan perdalam masalah ini atau poin ketiga ini yang berkaitan dengan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan diddut ta'ah, yaitu maksiat adalah diddut ta'ah, lawan dari taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, memperingatkan manusia secara umum dan kaum mukminin secara khusus dari maksiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat yang menyebutkan langsung bahwa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya adalah sebuah dosa besar, kemudian sebuah kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berada di dalam kesesatan yang nyata. Lihat, siapapun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada asalnya orang tersebut dikategorikan orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sesat dari siratal mustaqim, orang yang sesat dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, seorang muslim yang mencintai Rasulullah SAW hendaknya sebisa mungkin menjauhi maksiat tersebut, menjauhi larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, agar tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Bukankah orang-orang yang sesat ini disifati dengan sifat yang buruk? Bahkan dalam surat Al-Fatihah, seorang muslim diharuskan berlindung dari sifat-sifat tersebut, sebagaimana sifat-sifat tersebut telah ada atau telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yaitu mereka sesat, tidak mempunyai ilmu, kemudian beramal. Karena apa? Karena bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lain Allah pun mengkategorikan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sebagai penduduk neraka jahanam. Dan ini adalah sifat yang sangat buruk, sifat yang sangat jelek, yang harus dihindari oleh setiap muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam." Fa inna lahu nar jahannam. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah penyebutan terhadap orang-orang yang bermaksiat adalah berlaku kepada orang-orang yang tidak bisa menahan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Rasulullah SAW. Tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk berhenti dari hudud-hudud Allah, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Imam At-Tabari meriwayatkan ataupun menafsirkan ayat tersebut, wa may ya'sillaha fima amarahu wa nahahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya, dalam larangannya, wa yukadzibu bihi wa rasulihi, dan mendustakan hukum Allah Subhanahu wa taala serta mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajahada
risalatahu, dan mendustakan, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka baginya adalah neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya ketika ada unsur-unsur penolakan, unsur-unsur kedustaan. Ya, oleh karena itu di dalam ayat ini ya, ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di bahwa yang dimaksud dengan ayat tadi adalah maksiat yang menjatuhkan atau yang menyeret seseorang kepada kekufuran. Karena nanti maksiat ini terbagi dalam beberapa macam. Ada maksiat yang sifatnya membuat seseorang kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada maksiat yang sifatnya haram saja, yaitu meninggalkan dosa terhadap jiwa seorang muslim, ya. Dan ada maksiat yang sifatnya makruh, ya, yang dibenci, yang pada saat itu lebih utama untuk ditinggalkan bagi seorang muslim. Nah, di sini menurut Syekh As-Sa'di, ya, pembagian tersebut jadi harus diketahui oleh seorang muslim sehingga seorang muslim tahu batasan-batasan yang telah dilanggarnya. Apakah batasan yang telah dilanggarnya akan menjatuhkan kepada kekufuran, atau hanya dosa, atau hanya sekedar makruh saja. Ini penting untuk diketahui oleh seorang muslim yang mengakui cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan sebuah contoh, ya. Dan saya akan kembali kepada zaman Rasulullah SAW untuk menghadirkan beberapa contoh maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan mulai dengan maksiat yang akan menjatuhkan kepada kekufuran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ini Allah berfirman tentang keadaan orang-orang munafik, orang-orang kafir yang menyesal, ya, yang menyesal telah melanggar larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hidup di dunia, ketika dia hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini adalah ayat dari surat Al-Furqan, ya, ayat ke-27 sampai 29. Ya, di mana ayat tersebut menceritakan kepada kita beberapa sifat orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang akhirnya mereka menyesali perbuatan mereka, yang akhirnya mereka menyesal karena meninggalkan Rasulullah SAW atau melanggar apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa para ulama menyebutkan ayat ini turun, ya, kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy yang awalnya baik hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, yang mereka permusuhannya sangat keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Uqbah bin Abi Mu'aid ini termasuk orang yang pertengahan, masih bermuamalah dengan Rasulullah SAW dengan muamalah yang baik, sehingga pada satu saat Uqbah ini menyatakan keislamannya. Itu ketika Rasulullah SAW dijamu oleh Uqbah ini dalam sebuah jamuan makan, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Uqbah, wahai Uqbah, sesungguhnya aku tidak akan memakan jamuanmu ini sampai engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku sebagai hamba dan utusannya. Maka pada saat itu Uqbah menerima ajakan Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan menyatakan diri di hadapan Rasulullah SAW, dia adalah seorang muslim. Karena memang pada asalnya Uqbah ini adalah mempunyai sifat kebaikan yang berbeda daripada pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya. Kemudian hal ini terdengar oleh sahabat-sahabat Uqbah dari kalangan orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW, seperti Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh yang lainnya, sehingga berita ini tersebar. Dan Uqbah saat ini kaget. Karena kenapa? Kenapa sahabatnya dari kalangan pembesar Quraisy ini mengetahui bahwa dia masuk Islam? Dan dia sedikit takut jika ditinggalkan oleh sahabat-sahabat ini. Maka akhirnya Uqbah ini menimbang baik dan buruk, maslahat yang akan lebih besar untuknya, apakah tetap mengikuti Rasulullah atau kembali kepada kekufuran bersama sahabat-sahabatnya. Akhirnya setelah ditimbang dan didatangi oleh sahabat-sahabatnya, Ubay ini berubah pikiran. Dia lebih memilih sahabat-sahabatnya untuk kembali pada kekufuran di atas agama Quraisy, di atas kemusyrikan. Maka akhirnya sahabat-sahabatnya mensyaratkan kepada Uqbah, jika engkau akan kembali bersama kami, maka buktikan bahwa engkau akan keluar dari agama Islam di hadapan Rasulullah SAW, dan setelah itu ludahilah wajah Rasulullah SAW. Maka tidak lama dari itu Uqbah pun menghadap Rasulullah SAW, kemudian mengabarkan bahwa dia murtad, keluar dari Islam dan meludahi Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada Uqbah bahwa satu saat atau satu hari engkau akan bertemu dan aku akan membunuhmu. Maka ketika perang Badar berlangsung, Uqbah termasuk orang-orang yang bergabung menjadi tentara jahiliyah bersama orang-orang Quraisy. Di saat itulah Uqbah tertawan karena Quraisy saat itu kalah telak. Kemudian kaum muslimin menawan beberapa orang, salah satunya adalah Uqbah. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengampuni Uqbah. Karena kenapa? Selain menghina Rasulullah SAW, meludahi Rasulullah SAW, Uqbah ini termasuk orang-orang yang selalu menjelekan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi apa? Demi hubungan baiknya bersama sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu Uqbah pun dibunuh oleh Rasulullah SAW, dan dia sebelum dibunuh menyesal telah mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut tentang penyesalan Uqbah dan orang-orang yang semisal Uqbah, yaitu menyesal, yaitu tidak berhenti dari larangan Rasulullah SAW, lebih memilih perintah sahabat-sahabatnya yang akhirnya menjadikan dia mati dalam kekufuran dan mati dalam kerugian. Nah, maksiat seperti ini adalah maksiat yang dikategorikan kekufuran, maksiat besar terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita harus memahami ada beberapa maksiat ketika kita tidak sanggup meninggalkan larangan Rasulullah SAW, kita harus berhati-hati berpikir, apakah maksiat ini akan menggugurkan keislaman kita? Apakah maksiat ini akan menjadikan hidup kita sengsara di dunia dan di akhirat? Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah contoh pertama, orang-orang yang tidak bisa meninggalkan larangan Rasulullah SAW, tetapi menjerumuskannya kepada kekufuran. Kemudian yang kedua adalah maksiat yang sifatnya adalah dosa. Dosa jangan dianggap enteng. Bukan berarti ketika kita membahas poin yang kedua ini adalah ini
adalah sebuah keringanan, bukan. Bahkan dosa ini harus dijauhi oleh setiap muslim yang mencintai Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat-sifat seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini tentu saja terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinuhu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu jika mereka sedang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perkumpulan yang membahas perkara-perkara umum, perkara-perkara yang penting, sesungguhnya mereka tidak akan keluar dari perkumpulan tersebut sampai meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melanjutkan innalladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang-orang yang meminta izin kepada Rasulullah SAW ketika mereka berkumpul untuk sebuah keperluan, ya, ini adalah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'adzan lahu liman syi'ta minhum. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, dan jika ada yang meminta izin kepadamu untuk sebuah urusan, maka berikanlah izin kepada siapa saja yang kau kehendaki. Nah, berkaitan dengan ayat ini adalah perintah yang jelas kepada para sahabat di zaman Rasulullah SAW, ya, bahwa ketika mereka sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW, terlebih lagi perkumpulannya adalah bukan perkumpulan untuk ngobrol saja, tetapi untuk sebuah majelis yang penting, untuk musyawarah, untuk beribadah seperti sholat Jum'ah, ya, atau untuk melaksanakan sholat jamaah, atau sedang disampaikan oleh Rasulullah SAW ilmu, yaitu kajian ilmu. Maka pada asalnya seorang mukmin yang berkumpul di situ tidak boleh keluar dari majelis itu secara diam-diam. Tidak boleh keluar begitu saja tanpa meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bagi kita ini sesuatu yang asing, ya. Kok untuk keluar saja kita harus minta izin, dan kalau tidak minta izin ini tercatat dosa. Inilah memang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya Rasulullah SAW dengan manusia biasa, karena Rasulullah SAW ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian nabi pilihan, nabi penutup, manusia terbaik, maka perlakuannya juga beda. Kenapa? Ketaatan kepadanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian maksiat kepadanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para sahabat yang tidak meminta izin kepada Rasulullah SAW saat ingin keluar, walaupun untuk sebuah hajat, apakah ingin misalkan membuang hajat ataupun lapar ingin makan, ini harus meminta izin kepada Rasulullah SAW. Terlebih lagi misalkan ketika sholat Jumat, Rasulullah SAW sedang naik mimbar berkhutbah, maka tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempat duduknya, dari masjid, sampai dia berdiri kemudian meminta izin kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya. Jika tidak demikian, maka dicatat dosa baginya. Nah, ini adalah dalam hal yang mungkin kita menganggapnya sepele. Menyelisihi Rasulullah SAW dalam majelisnya, menyelisihi Rasulullah SAW dalam perkumpulannya, apalagi menyelisihi Rasulullah SAW dalam larangannya. Ini akan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini para mufassir, ya, menyebutkan salah satunya dari Imam Al-Baghawi, ya, di mana beliau berkata dalam tafsirnya,
ahli-ahli tafsir menyebutkan bahwa dahulu jika Rasulullah SAW pada hari Jumat telah naik mimbar, maka tidak halal bagi seseorang meninggalkan tempat duduknya sampai dia berdiri, kemudian dilihat oleh Rasulullah SAW, yang itu menandakan ketika berdiri melihat Rasulullah SAW, ini adalah cara meminta izin kepada Rasulullah saat itu. Ataupun di majelis yang lain, ketika misalkan Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, dan musyawarah ini adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Tidak boleh salah satu di antara mereka berdiri begitu saja kemudian keluar dari majelis tersebut sampai diberikan izin oleh Rasulullah SAW. Apabila tidak, maka ini tercatat sebuah dosa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Imam Al-Baghawi, kemudian Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf menyebutkan tentang tafsir ayat ini, ya. Beliau berkata, arada azza wa jalla an yuriyahum idhama al-jinayati fi dhihabi adh-dhahib an majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan dalam ayat ini, ya, betapa besarnya kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang meninggalkan majelis Rasulullah SAW tanpa izin. Ya. Lihat, ini dikategorikan sebuah jinayat, kejahatan yang besar, yaitu tidak izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika keluarnya tanpa izin, ya. Idza kanu ma'ahu ala amrin jami'i, ya. Apabila mereka sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perkumpulan, ya. Perkumpulan tersebut adalah penting. Faja'ala tarka dhihabihim hatta yasta'dzinuhu thalitha al-imani billahi wal imani bi rasulihi. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjadikan izin kepada Rasulullah SAW bagian dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti misalkan ketika kita urutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pertama kepada Allah, kemudian keduanya kepada Rasulullah SAW, dan ketiganya adalah orang yang meminta izin. Jadi seakan-akan menderetkan, ya, kedudukan ini saking begitu besarnya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika duduk saja kita harus meminta izin untuk suatu urusan, tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Nah, ini saking besarnya kedudukan Rasulullah SAW, maka hal tersebut dicatat sebuah dosa, dicatat sebuah pekerjaan yang haram, yang harus dihindari oleh para sahabat saat itu. Apalagi ketika kita meninggalkan perintahnya, kemudian tetap melakukan apa-apa yang dilarangnya, maka ini lebih besar kedudukannya. Sedangkan meninggalkannya saja tanpa izin, ini dianggap dosa, apalagi kita menyelisihi Rasulullah SAW dengan melakukan apa yang dilarangnya, meninggalkan apa yang diperintahnya. Ini adalah dosa, ya. Terlebih lagi ketika diselingi ataupun dibarengi dengan pendustaan terhadap perintah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus mengerti apakah, ya, larangan ini bersifat kufur ketika ditinggalkan, atau bersifat dosa saja, atau bersifat makruh saja. Nah, ini adalah poin yang kedua. Yang ketiga ada larangan yang sifatnya makruh, yaitu dibenci, dan bagi seorang muslim, ya, hendaknya semampu mungkin meninggalkannya, karena ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ketika misalkan datang sebuah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tashrab qa'iman, janganlah engkau minum dalam keadaan berdiri, ya. Tetapi di riwayat yang lain, ya, dari Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji atau umrah, ya, Rasulullah SAW
minum air zam-zam dalam keadaan posisi berdiri. Nah, para ulama, ya, khususnya ulama usul, kemudian para fuqaha menyebutkan bahwa minum berdiri ini adalah makruh, ya. Derajatnya tidak sampai haram karena ada dua dalil, ya, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sebagai bukti dan dua-duanya adalah sahih, gitu. Maka pada saat itu minum dalam keadaan berdiri hukumnya makruh. Makruh artinya apa? Dibenci. Dan lebih utama ditinggalkan. Kalau memang tidak sempat, kalau tidak memungkinkan untuk duduk, untuk minum dalam posisi duduk, ya, karena tempatnya terbatas, kemudian atau tempatnya kotor ketika duduk, ya, maka itu baru boleh dilakukan. Tetapi ketika tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut, ini pada asalnya makruh, dibenci, ya. Dan sesuatu yang dibenci layaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Dan masih banyak contoh-contoh hal-hal yang dimakruhkan oleh Rasulullah SAW dalam syariat ini. Nah, oleh karena itu kita harus tadi menimbang ketika menyelisihi larangan Rasulullah SAW. Apakah larangannya adalah larangan yang bersifat atau menjerumuskan kepada kekufuran, ya, atau menjerumuskan kepada dosa, atau hanya bersifat makruh? Ini selalu harus diketahui oleh seorang mukmin yang mencintai Rasulullah SAW. Nah, demikian pula di dalam sunnah, ya, di dalam hadis-hadis beliau. Kalau tadi kita membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan larangan-larangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, adapun larangan-larangan yang termaktub dalam sabda-sabda beliau itu sangat banyak sekali, ya. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi para sahabat ketika mendengar ada sebuah larangan dari Rasulullah SAW. Salah satunya adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim tentang perang Khaybar, yang dimana Rasulullah SAW pada perang Khaybar akan memberikan, ya, raya, ya, atau menjadi pimpinan utamanya ataupun panglima, ya, kepada seorang sahabat yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendengar sabda tersebut, Umar bin Khattab, ya, sangat berharap bahwa orang yang disifati Rasulullah SAW itu adalah dirinya. Karena kenapa? Di situ ada sifat yang sangat utama, yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita saja, ya, yang jauh dari Rasulullah SAW ingin agar diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Umar, sahabat yang mulia, sahabat pilihan. Ketika mendengar sabda ini, Umar berharap bahwa dirinya yang dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi panglima tersebut. Tetapi ternyata keesokan harinya Rasulullah SAW memilih Ali radhiyallahu anhu sebagai panglima perang tersebut. Karena Ali radhiyallahu anhu itu pemuda yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali ketika perang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaika." Sabda Rasulullah SAW kepada Ali, sabda yang sangat singkat. Wahai Ali, berjalanlah, majulah, dan janganlah engkau menoleh ke belakang sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan kemenangan dengan tanganmu. Lihat, dalam hadis ini ada sebuah perintah dan ada larangan. Perintahnya kepada Ali, majulah. Majulah dengan semangat. Kemudian larangannya apa? Jangan engkau menoleh ke belakang sampai Allah Subhanahu wa taala
membuka kemenangan dengan tanganmu. Subhanallah. Ali saat itu ketika mendengar sabda ini langsung beliau maju ke depan bersama pasukan. Kemudian setelah beberapa jauh dari Rasulullah SAW, Ali bingung. Rasulullah SAW memerintahkan apa? Gitu ya. Wahai Rasulullah, ya, apa yang harus aku lakukan terhadap mereka? Dan Ali radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tidak menoleh ke belakang, melainkan Ali berteriak dengan suara yang keras agar suaranya didengar oleh Rasulullah SAW. Kenapa Ali radhiyallahu anhu tidak mau menoleh ke belakang? Padahal ini adalah urusan yang penting tentang misi perang, ya, misi dakwah yang sangat besar. Tetapi mendengar larangan dari Rasulullah SAW, wala taltafit, ya, hatta yaftahallahu alaika. Jangan menoleh sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan kemenangan dengan tanganmu. Subhanallah. Mungkin kita memahaminya adalah suatu yang ringan, suatu yang kecil, tapi subhanallah, Ali adalah orang atau sahabat yang dicintai Allah. Dan dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham betul ketika ada larangan dia tidak mau, ya, tidak mau melakukan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penyerangan Bani Quraidah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ya, agar mereka jangan salat, ya, salat zuhur ataupun diriwayatkan salat asar, ya. Janganlah kalian salat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah, ya. Sedangkan jarak dari Madinah ke Bani Quraidah ini memakan jarak tempuh yang cukup jauh dan cukup lama, yang kalau dihitung-hitung mereka akan kehilangan waktu sholat ini, ya, karena mereka akan terlambat dari waktu sholat. Tetapi karena sahabat, ya, memahami bahwa larangan Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh dilanggar, oleh karena itu sebagian sahabat tidak melakukan sholat walaupun waktunya habis, karena mengingat apa? Besarnya larangan dari Rasulullah SAW, janganlah kalian sholat kecuali kalian telah sampai di Bani Quraidah. Ini mungkin kalau kita saat ini gimana ini, ya, bertanya-tanya kok gini gitu, ya. Tapi para sahabat berbeda dengan kita. Mereka yakin betul apa-apa yang diucapkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu, sehingga mereka tidak mampu untuk melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa contoh yang diceritakan oleh para ulama, ya, bahwa mereka para sahabat itu betul-betul, ya, memperhatikan larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun melihat, ya, orang-orang yang meremehkan larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mendapatkan azab di dunia sebelum azab di akhirat. Dan ini terjadi nyata, diriwayatkan oleh para imam, ya. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang laki-laki ini makan dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kul biyaminik, wahai laki-laki, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang menahanmu hanya ada perasaan sombong, ya. Dan itu akan terjadi. Subhanallah, laki-laki ini diriwayatkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk mencapai mulutnya karena kesombongannya. Kemudian
ada sebuah riwayat juga bahwa ada seseorang yang mengolok-olok sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah mencuci tangan ketika bangun tidur. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang perintah ini. Tetapi orang tersebut berkata, sesungguhnya aku tahu di mana letak tanganku semalam, yaitu di ranjang. Jadi tidak kemana-mana. Aku tidak harus mencuci tanganku. Maka subhanallah, ya, dengan keberanian dia mengolok-olok sabda Rasulullah SAW, akhirnya keesokan harinya didapati bahwa lelaki tersebut telah, ya, meletakkan tangannya di kemaluannya, bahkan di duburnya. Ini membuktikan bahwa benarnya sabda Rasulullah SAW. Kemudian mengolok-oloknya akan mendatangkan, ya, azab di dunia sebelum di akhirat. Dan kita pun mengenal, ya, sebab kesalahan perang Uhud di zaman Rasulullah SAW, bahwa sebagian orang yang diperintahkan, ya, sebagai regu pemanah di atas sebuah gunung, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, la tabrahu, janganlah kalian beranjak seandainya kalian melihat kami menang di bawah, ataupun ketika kalian melihat kami dikalahkan oleh musuh kalian, kalian tidak boleh turun. Tetapi subhanallah, sebagian orang bermaksiat kepada Rasulullah SAW dan akhirnya turun, ya, sebagian besar regu pemanah tersebut, dan akhirnya menimpakan musibah yang besar berupa kekalahan oleh kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah ada seorang di zaman Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditanya oleh Rasulullah SAW, masmuk, siapa namamu? Ya, kemudian dijawab, namanya adalah Hazan. Hazan ini maknanya adalah sedih. Kemudian Rasulullah SAW, antas Sahal, diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan Sahal. Sahal ini adalah mudah, ya. Tetapi orang tersebut menolak nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku tidak ingin merubah nama yang telah diberikan oleh ayahku. Maka subhanallah diriwayatkan, ya, karena namanya bermakna sedih, hidupnya terus sedih sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita bermuamalah ataupun ketika kita melihat larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang bermaksiat karena tidak sabar dengan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, baik pemirsa Shalal TV yang berbahagia, kita masuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan Anda dalam bentuk tulisan, bisa melalui pesan singkat atau SMS, atau juga bisa pesan WhatsApp, ya, ke nomor yang sama, yakni ke nomor 0821 1724 7997. Baik, pertanyaan pertama datang dari penanya kita, tidak menyebutkan nama, ya, dan juga kota. Ustaz, bagaimana hukum memajang kaligrafi syahadatain atau yang lain di dalam rumah kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, atau juga stiker kaligrafi tersebut ditempel di kendaraan? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang kaligrafi, ini tentunya ada beberapa adab ketika menulis lafaz-lafaz yang diambil dari Al-Quran, kemudian lafaz-lafaz jalalah, ya, lafaz-lafaz Allah dan lafaz-lafaz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berbicara tentang masalah kaligrafi ini ketika ada sebagian kaligrafi yang mengakibatkan tulisan-tulisan tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Apakah bentuknya melingkar, ya, kemudian tumpang tindih dan yang lainnya. Dan ini adalah sesuatu hal yang dihindari karena akan mengurangi, ya, kehormatan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Qur'an diturunkan itu untuk ditadaburi. Selain dibaca, ya, tilawah ini bermanfaat karena mendatangkan satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Apalagi ditadaburi, ya. Ini hal yang harus kita
lebih memprioritaskan dalam masalah-masalah ini ya. Tentu kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kecintaan ini ya mendorong kita untuk melakukan ketaatan. Ya. Kecintaan kita ini mendorong kita untuk lebih memperbanyak ibadah yang sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian menjauhi yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini saya rasa lebih utama daripada sekedar memajang ya, memajang kaligrafi yang kadang-kadang subhanallah sekarang mungkin ya nilainya hanya sebagai hiasan saja, atau bahkan lebih dari itu. Beberapa orang meyakini bahwa kalau ditempel lafadz ini dan itu, ini akan mendatangkan ini dan itu, atau menolak ini dan itu, yang pada asalnya tidak ada keterangan yang jelas dari Allah dan Rasulullah SAW. Jatuhnya syirik Ustaz ya? Bisa jadi karena mungkin sekarang ya, ataupun dari zaman dahulu seperti raja ya, atau jimat-jimat. Kalau kita lihat mereka menulis huruf-huruf Arab itu ya. Dan ini bisa terkategori hal tersebut karena berkeyakinan akan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat tanpa dalil yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja ya ketika berkunjung ke Baitullah, mengusap-ngusap Ka'bah ya, mengusap-ngusap kiswahnya, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat karena tidak ada dalil yang menyuruh tersebut kecuali di Hajar Aswad dan Rukun Yamani ya. Yang Hajar Aswad ini adalah batu dari surga gitu ya. Terlebih lagi hal-hal yang memang buatan manusia gitu ya, maka dihindari hal-hal seperti ini dan lebih fokus kepada amal-amal nyata agar kita terkategori orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang benar. Oke, baik. Ya, sebelumnya Ustaz, kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Maksum ya, bahwa menentang perintah Nabi SAW ini bisa mengakibatkan fitnah, musibah bagi kita yang menentang. Ini bermakna juga apabila kita berpegang teguh pada perintah Nabi maka akan mendatangkan kebaikan gitu. Oh iya, sudah jelas karena kan timbal balik ya. Timbal balik dari sebuah perintah ketika ada sisi positifnya pasti ada negatif. Misalkan ketika ada perintah, maka ketika dilakukan tentu saja ini akan menambahkan keimanan kita. Bukankah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan iman itu adalah perkataan dan perbuatan, yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan apa? Ketaatan, yaitu melakukan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW yang akan meningkatkan iman kita dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Oke, ada penanya melalui pesan singkat atau SMS ya. Ini bertanya, boleh saya sampaikan pertanyaan Anda pemirsa dengan bahasa saya ya, Bapak atau Ibu yang bertanya. Jadi ini Anda di dalam sebuah masjid atau musola melakukan sholat berjamaah. Ini softnya rapat banget Ustaz, rapat gitu ya, rapatkan soft. Kemudian ini tertulis sarung di bawah mata kaki. Ini apakah di atas mata kaki maksudnya? Kemudian imam tidak memberitahu. Ini mungkin maksudnya biasanya kan kalau mau sholat imam menghadap ke makmum terus beritahu gitu ya. Nah ini bagaimana sebenarnya yang benar Ustaz? Ya, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih ya. Sesungguhnya jadikan imam untuk diikuti, pertama itu. Ya. Kemudian yang kedua, seorang imam tentu saja harus tahu adab-adab menjadi imam dan kewajiban-kewajiban menjadi imam. Salah satunya yang sudah pasti ya tersebar di kalangan masyarakat pada asalnya meratakan saf. Ini adalah bagian kewajiban dari imam karena disabdakan oleh Rasulullah SAW ya. Kalaupun tidak harus dengan lafadz ya yang sesuai dengan perintah Nabi SAW, bisa dengan bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab kan Nabi SAW bersabda istawu sufufakum ya, rapatkan ataupun luruskan saf-saf kalian. Kalau tidak mampu maka dengan bahasa kita luruskan, rapatkan itu ya. Nah ini adalah bagian dari tanggung jawab seorang imam yang ini
saya sangat yakin ini akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ya. Setiap kalian adalah imam, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Termasuk dalam masalah ini adalah imam dalam sholat. Oleh karena itu ada beberapa peringatan bagi imam yang lalai dari kewajibannya. Seperti misalkan imam yang tidak pandai membaca Al-Quran, ini akan menjadi imam yang dibenci. Ya, sedangkan dalam hadis disebutkan imam yang dibenci ini sholatnya tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pahala. Jadi sekarang subhanallah, di sebagian mushola, sebagian masjid, orang-orang berlomba menjadi imam. Padahal seharusnya orang yang menjadi imam adalah dipilih. Aqra'ukum li kitabillah, yang paling tahu dengan kitabillah, yang paling bagus bacaannya tentang kitabillah, yang paling hafal kitabillah. Oleh karena itu, bagaimana akan menjadi jamaah ini menjadi sebuah masyarakat yang baik ketika imamnya memang lalai dalam masalah ini. Oleh karena itu, saya berharap ya, dengan adanya dakwah yang melalui media sosial, televisi, ini akan memberikan pencerahan terutama kepada imam-imam agar mereka ikut andil dalam memperbaiki tatanan masyarakat agar lebih islami. Oke, imamnya tidak memahami dengan benar kitabullah, makmumnya softnya berantakan. Nah, kira-kira miniatur kita mungkin di satu masyarakat kita ya. Betul. Di dalam masjid seperti itu, apalagi di luar masjid mungkin jadi seperti itu ya. Ya, Pak Salifi, kami sarankan pertanyaan Anda melalui tulisan ya, WhatsApp atau SMS. Sebenarnya boleh tidak Ustaz kita bermazhab lebih dari satu mazhab dalam sebuah amalan? Misalnya dalam sebuah sholat kita mengambil beberapa pendapat, kita lakukan dalam sebuah sholat gitu. Jadi dalam masalah fikih ini adalah ulama sangat berluas-luasan ya. Bermadhab adalah baik untuk memahami karakteristik amal ibadah ataupun metode ulama ketika berfikir ataupun berijtihad ya. Tapi kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika Imam Syafi'i berkata ya, idza sahal hadis fahuwa mazhabi, dan ini diperingatkan oleh istilahnya itu tokoh-tokoh besar yang dijadikan rujukan madhab tertentu seperti Imam Syafi'i ya. Jika ada sebuah hadis yang sahih, itu adalah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Abu Hanifah juga berkata senada dengan perkataan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat membaca biografi para imam, khususnya imam 4 ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, maka tidak ada satupun ya dari salah seorang ulama yang mulia ini mereka mewajibkan untuk mengikuti mazhabnya masing-masing, tidak ada ya. Bahkan tadi sudah jelas ini diriwayatkan ya dari Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kemudian Imam Malik mengatakan ya, setiap orang ya perkataannya boleh diterima atau boleh ditolak kecuali ya pemilik kubur ini, sambil menunjukkan kepada kubur Rasulullah SAW, karena Imam Malik ini adalah Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah saat itu. Jadi kata beliau di hadapan ya, di samping kuburan Nabi SAW atau di dalam Masjid Nabawi saat itu, setiap orang perkataannya boleh diterima atau boleh ditolak kecuali perkataan pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya sarankan ya, ketika memilih pendapat adalah pendapat yang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, kemudian diterangkan oleh penjabaran oleh para ulama ya. Jangan terpatok kepada satu mazhab ya, karena bisa jadi mazhab tidak ada mazhab yang sempurna ya. Justru kita menggabungkan ya antara mazhab-mazhab ini, mana yang kuat itu yang kita ambil ketika sesuai dengan perintah Allah dan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan imam mazhab ini menjadikan kita dekat kepada sunnah ya, Betul. mengenalkan sunnah. Jadi mungkin saya dulu ketika kecil, kenapa sih Imam Syafi'i itu begini begitu. begini, apalagi ketika membaca matan-matan ya, matan-matan fikih kok tidak ada dalilnya gitu ya. Tapi ketika telah menyelami ya, membaca biografi Imam Syafi'i, perjuangannya terhadap dakwah, kemudian keteguhannya dalam memegang sunnah Rasulullah SAW, subhanallah, kita keliru saat itu. Ya, bahwa Imam Syafi'i adalah imam ahlus sunnah wal jamaah ya, pejuang Islam yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Tapi memang imam yang masyhur 4, padahal banyak di sana. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Yang terkenal 4. Kemudian yang paling mendekati itu ya, dari bagian beberapa hal mendekati kepada sunnah Rasulullah SAW. Baik, sebagai pertanyaan terakhir ada Ibu Irmayani di Medan ya, disebutkan di Medan. Ibu Irmayani, terima kasih atas pertanyaan Anda melalui pesan melalui WhatsApp ya. Yang ingin saya tanya, apa hukumnya bila saya selalu mengikuti kajian-kajian sunnah hanya dari televisi Islam yang begitu banyak saat ini? Mohon petunjuknya, Ustaz. Ya. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, termasuk di situ adalah muslimah ya. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, semuanya disesuaikan dengan kemampuan ya. Fattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kalian. Apabila memang seorang ibu ya, apalagi ya, urusannya banyak ya, apakah yang terkait dengan kewajiban dengan suami, kemudian mendidik anak-anak, maka kajian-kajian ini adalah nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman pandemi ini ya. Hampir semua kajian-kajian ini disampaikan melalui media online. Jadi memang tidak mengapa ketika tadi waktunya terbatas ya. Kemudian ada hal-hal yang lebih prioritas sehingga menyebabkan kita hanya bisa menonton ataupun menyaksikan kajian-kajian itu melalui media online. Tidak ada larangan seperti itu. Berbeda kalau misalkan posisinya adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang ingin menjadi seorang muhaddis, menjadi seorang faqih ya, ingin belajar lebih dalam, maka saya sarankan tidak cukup untuk belajar dari dunia online. Karena ilmu itu duduk di majelis itu bukan mengambil ilmu saja, tapi sebelum itu mengambil adab daripada para ulama. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ya, dalam satu majelisnya yang hadir itu sekitar saya lupa lagi ya jumlahnya, tetapi sekitar 60%-nya ya, itu mereka tidak menulis perkataan Imam Ahmad. Mereka hanya datang, duduk untuk mengambil adab dari Imam Ahmad, bagaimana cara Imam Ahmad menyampaikan kajian, bagaimana ketika Imam Ahmad berinteraksi dengan para muridnya. Adapun yang 40%-nya dia menulis perkataan Imam Ahmad, tapi sisanya dia hanya mendengarkan saja untuk belajar adab dari para ulama. Oleh karena itu mencukupkan dengan, misalkan bagi para penuntut ilmu ya, mencukupkan dengan media online. Saya rasa ini perlu harus duduk bersama para ulama agar kita lebih menjadi penuntut ilmu yang beradab. Berapa banyak orang-orang yang pintar saat ini tetapi tidak mempunyai adab ketika menyampaikan ilmu, yang akhirnya membuat perpecahan, membuat masalah baru, terus terlalu berani dalam menghukumi ya, tidak waro dalam memilih hukum, ataupun bahkan sebagian orang menjadi zindik. Zindik itu bermain-main dengan agama ketika memilah-milih ini yang mudah-mudah saja.
Ini salah satunya terjadi karena kurangnya mengambil adab dari para ulama ya. Oke, baik. Ya pemirsa Salib yang berbahagia, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Insyaallah pertemuan dengan Ustadz Ma'asum Badrul Zaman Hafizahullah Ta'ala akan kembali hadir di stasiun Nusal TV tentunya pada hari Ahad pekan depan, Ahad malam ya pemirsa ya. Jazakumullah khairan katsir atas kebersamaan Anda dan juga atensi Anda. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan melafazkan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 11 juta spesies saja. Mengapa bisa terjadi pengurangan spesies? Karena gaya hidup yang buruk, yaitu kebiasaan sering konsumsi batu bata, terutama antibiotik dan pestisida, serta radiasi elektromagnetik. Karena